Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita, hati kita dan juga amalan perbuatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kenikmatannya pada kita sekalian, sehingga kita masih berikan kesehatan, kesempatan dan banyak kenikmatan yang lainnya. Di antara kenikmatannya, pada kesempatan malam ini kita masih kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu, sebagaimana biasanya kita telah membaca syarah kitab Tauhid, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syaikh Fauzan hafizallahu taala sebagai syarah, sebagai penjelas dari matan kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi khairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid, maka dia masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Dan telah dibaca dari saudara kita tentang matan akan ayat dan hadis yang disebutkan oleh penulis. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab yang setelahnya. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, siapa yang membaca babnya sama dua ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, babul khawfi minasyirki wa qaulillahi azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa qala al-khalil alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jazakallah khair, mubarak fiik.
Qala muallif rahimahullah taala bab tentang al-khauf minasyirik, atau disebutkan sebagian ulama yaitu tentang bab wujub al-khauf minasyirik, itu wajib, bab tentang wajibnya takut dari kesyirikan. Beliau rahimahullah taala mendatangkan dua ayat dalam bab ini. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan padanya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang di bawahnya. Di bawah yang demikian itu dari dosa-dosa kesyirikan liman yasha, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Khalil alaihi salam, yaitu doa al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, yaitu an na'budal asnam, yang dari menyembah kepada berhala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dalam syarahnya, qala syarih hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, bahwasanya musannif rahimahullah taala lamma dzakara tauhid, tatkala beliau menyebutkan tentang tauhid dan juga wa fadlahu wa tahqiqahu, keutamaan tauhid, ini sebagaimana bab yang telah kita baca dan juga baca penjelasannya. Tatkala mu'alif telah menyebutkan tentang tauhid dan juga keutamaan tauhid dan perwujudan tauhid, nasaba, ini beliau menyesuaikan ayat qura al-khawfa min diddihi wa huwa asyirku. Beliau menyesuaikan untuk menyebutkan wajibnya takut dari lawannya, yaitu lawan tauhid, yaitu adalah kesyirikan. Liyahdharahu al-mu'min, ini seorang mukmin supaya dia mewaspadainya. Wa yakhafahu ala nafsih, kemudian seorang mukmin merasa takut pada dirinya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau juga menyebutkan tentang kesesuaian dari bab ini, bahwasanya bab yang pertama muallif menyebutkan tentang tahqiq at-tauhid, yaitu perwujudan tauhid. Kemudian pada bab yang kedua beliau menyebutkan tentang barang siapa yang merealisasikan atau mewujudkan tauhid, maka akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian wa tsallatsa, beliau mendatangkan bab yang ketiga, yaitu bihadzal bab, dengan bab ini rahimahullah taala, li'annal insan, dikarenakan manusia yara annahu qad haqqaqat tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu, ini seorang dia melihat atau merasa bahwasanya dia telah mewujudkan tauhid, sedangkan atau pada hakikatnya dia belum mewujudkannya. Oleh karena ini sebagian salaf yang mereka mengatakan, ma jahadat nafsi ala syai'in, tidaklah diriku melakukan mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh pada suatu
yaitu seperti apa? Mujahadatuha alal ikhlas, yaitu seperti mujahadah, yaitu jiwa, yaitu kesungguhan jiwa untuk mewujudkan keikhlasan. Jadi tidaklah jiwaku yang mewujudkan suatu dengan sungguh-sungguh seperti apa kesungguhan jiwa ini dalam mewujudkan keikhlasan. Yang demikian itu bahasanya jiwa ini muta'alliqatun bidunya. Karena jiwa ini tergantung atau terkait dengan dunia. Bahwasanya jiwa ini apa? Menghendaki bagian dari dunia, baik itu berupa harta, baik itu berupa kedudukan, baik itu berupa kepemimpinan, dan terkadang jiwa ini menghendaki dengan amalan akhirat, yaitu perkara dunia. Terkadang jiwa ini melakukan amalan akhirat, tetapi yang dia kehendaki adalah dunia. Maka yang semacam ini adalah merupakan wahada naqsun fil ikhlas. Maka ini adalah kekurangan dalam keikhlasan. Dan sedikit sekali orang yang menjadikan tujuannya adalah akhirat pada semua amalannya. Oleh karenanya, muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikutkan telah bab-bab yang sebelumnya, yaitu dua bab yang sebelumnya dengan bab ini, yaitu bab ketakutan akan kesyirikan. Ketakutan akan kesyirikan. Dengan dalil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang di bawah. Demikian itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Karena dalam ayat terdapat la, yaitu la nafiyah, kemudian ayyusroka. Bagi yang belajar bahasa Arab, ayyusroka, di situ adalah apa? Fi'il mudhari, digandengkan dengan an al-masdariyah, maka akan ditahwil menjadi masdar muawwal, yaitu apa? Innallaha la yaghfiru al-isyraka bihi. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni al-isyraka bihi, yaitu kesyirikan padanya. Karena dosa kesyirikan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuninya selama-lamanya. Karena dosa kesyirikan adalah merupakan jinayah. Itu merupakan dosa atau kriminal pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesyirikan adalah bentuk dosa yang di situ terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk hambanya mengisahkannya. Ini dosa kesyirikan. Adapun kemaksiatan, ini dosa-dosa kemaksiatan seperti zina, mencuri, maka terkadang pada manusia ada padanya bagian dari dirinya, karena dia menginginkan mendapatkan syahwatnya. Adapun kesyirikan, maka itu adalah pelampauan batas atas haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pada manusia di dalam kesyirikan itu bagian dari dirinya. Adapun kemaksiatan, berzina, mencuri, ini ada pada dirinya bagian dari dirinya. Terdapat keinginan pada dirinya. Akan tapi kesyirikan, maka di situ tidak terdapat dalamnya bagian dari dirinya atau bagian dari dari jiwanya. Sehingga bukanlah ini merupakan syahwat yang dikehendaki,
oleh seorang hamba untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Akan tapi kesyirikan itu adalah merupakan bentuk kedzaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, sungguhnya syirik ya di sini adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Dan juga apakah yang dimaksud kesyirikan di sini itu adalah syirik akbar, yaitu kesyirikan yang paling besar, atau bisa mutlaqus syirik, yaitu di sana ada syirik yang lain. Misal syirik kecil. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya yang dimaksud kesyirikan di sini adalah mutlak, yaitu terkandung atau tercakup padanya yaitu kesyirikan walaupun itu adalah kesyirikan syirik kecil. Seperti seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ini sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama. Adapun apabila ditinjau dari sisi dosa-dosa besar seperti mencuri, meminum khamar, maka dosa-dosa ini adalah tahta masyiatillah. Ini apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan apabila tidak menghendaki maka seorang itu akan dihukum sebagaimana dosanya kemudian tempat kembalinya di surga, ya, karena dia masih seorang muslim. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau adalah seorang muhakkik, yaitu ahli tahqiq, yaitu yang meneliti ya pada permasalahan ini, bahwasanya ya beliau ya berpendapat di satu waktu bahwasanya masuk padanya syirik kecil. Ya. Pada suatu waktu beliau mengatakan bahwasanya syirik Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya walaupun syirik itu adalah syirik kecil. Dan pada waktu yang lain beliau mengatakan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan yang paling besar. Jadi kesimpulannya hendaknya seorang itu waspada. Ya, waspada. Baik itu ya syirik kecil, hendaknya seorang itu waspada. Karena bisa jadi masuk dalam pembahasan dalam ayat. Ya, karena dikatakan di sini ayyusroka bihi, yaitu bisa mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Ya, oleh karenanya yang terpenting ya bagi seorang hamba ya untuk memiliki kewaspadaan ya bahwasanya kesyirikan itu ya akan menjadi sebab seorang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud wa yaghfiru ma duna dzalika, ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, yaitu dosa-dosa kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Qala syarih al-khaufu tawakku makruh wa huwa diddul aman. Jadi rasa takut itu adalah seorang takut akan terjatuh pada suatu yang tidak disukai. Dan takut itu adalah lawan dari rasa aman. Kemudian la yafiru ayyusroka bihi ay la ya'fu an abdin. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan dari seorang hamba yang berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala wa huwa ya'budu ghairah, sedangkan dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yafiru ma duna dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang di bawah yang demikian itu, yaitu mengampuni ya selain syirik dari dosa-dosa. Liman yasha, pada siapa yang dia kehendaki.
yaitu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan padanya dari hamba-hambanya hasaba fadlihi, yaitu sesuai dengan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikmatihi, yaitu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Khalil disebutkan alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Jadi Khalil adalah seorang yang mencapai puncak derajat paling tingginya dari mahabbah. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala alladzi ittakhadahu Allah khalila. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya sebagai kekasih, orang pilihan. Ini menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam yakni orang yang paling pilihan, dan disebutkan bahwasanya Al-Khalil itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bapak kita yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesaat di rahimahullah taala beliau menyebutkan tentang Khalil ini, wal khullah a'la anwa'il mahabbah. Jadi khullah itu adalah paling tingginya al-mahabbah, yaitu dalam rasa cinta. Wa hadhil martabah, dan martabat ini hasolat lil khalilaini, itu terwujud atau terjadi pada dua khalil. Yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ammal mahabbah minallah, adapun mahabbah yaitu rasa cinta, maka ini umum. Ini adalah umum bagi semua orang-orang yang beriman. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memilih yaitu paling tingginya rasa cinta. Ini paling tingginya al-mahabbah, yaitu al-khullah. Dan ini diberikan pada Nabi Muhammad dan juga diberikan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan al-khullah, yaitu Khalil, dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam li'annahu waffa bima amara bihi. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa qama bima btuliya bihi. Dan beliau melakukan apa yang beliau diuji dengannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya imam kepada manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai khalil. Dan Allah Subhanahu wa taala wa nawwaha bi dzikrihi fil alamin. Ini menyebutkan kedudukannya di semesta alam. Menyebutkan memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam di semesta alam, karena beliau alaihissalatu wassalam itu melaksanakan dan menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mencapai derajat khalil. Ini alasan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat derajat al-khalil. Kemudian wajnubni wa baniya, yaitu ija'alni wa iyahum fi janibin wa haizin ba'idin an dalik. Yaitu ija'alni, yaitu jauhkanlah kami, jadikanlah kami dan mereka, yaitu anak cucu, pada sisi yang jauh dari yang demikian itu, dari kesyirikan. Kemudian al-asnam jam'u sonamin. Jadi al-asnam itu adalah jamak dari sonam. Wa huwa makana manhutan ala suratil bashar atau ala surati ayyi hayawan. Jadi asnam atau berhala itu adalah suatu yang dipahat, yang berbentuk manhut, itu dipahat ala suratil bashar, dengan bentuk manusia, atau dengan bentuk hewan. Jadi kalau dipahat kemudian di situ bentuknya manusia atau bentuknya hewan, maka itu adalah berhala. Itu disebut berhala.
Maka di negara kita ya masih banyak orang-orang yang membuat Tuhan mereka, yaitu mereka memahat ya apa yang mereka sembah kemudian dijual ya atau diibadahi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya dari kesyirikan. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayatil ula. Makna global atau makna secara umum dari ayat yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru khabaran muakkadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dengan khabar yang dikuatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni seorang hamba yang berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala wa huwa musyrik, wa huwa musyrikun bihi, yaitu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini supaya menjadikan kita sekalian waspada dari kesyirikan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa annahu yaghfiru ma duna syirik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari selain kesyirikan, dari dosa-dosa bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala ampuni tafaddulan wa ihsanan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, utamaan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, li'alla taknut. Ya, supaya ya seorang itu tidak li'alla naknut, supaya kita tidak berputus asa. Ya, kanita ya naknutu, yaitu bahasanya supaya kita ini ya naknatu, yaitu supaya kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna umum pada ayat yang pertama. Kemudian makna global atau makna umum pada ayat yang kedua bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yad'u rabbah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya huwa, yaitu Nabi Ibrahim, wa bani, dan juga anak keturunannya fi janibin ba'id, dari di dalam arah atau sisi yang jauh sekali dari peribadatan asnam, dari peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba'at bainahu wa bainaha, itu supaya dijauhkan ya di antaranya dan juga di antara berhala. Li'annal fitnata biha azimah. Ya, dikarenakan fitnah terkait dengan berhala-berhala ini. Pertamanya menghendaki untuk mengingat ya jasa orang-orang soleh dan yang semisalnya, ya kemudian menghantarkan pada akhirnya ya menjadi peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya dari kesyirikan. Karena fitnah ya adanya berhala-berhala ini atau patung-patung tadi yang awalnya ya dibuat untuk mengingat jasa-jasa, mengingat ya peran yang telah diberikan oleh orang-orang saleh ini dan yang semisalnya, kemudian akhirnya menjadi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah merasa aman ya seorang itu dari terjatuh di dalam kesyirikan. Karena ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau adalah imamnya ya tauhid. Imamnya yang memiliki tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masih khawatir, masih takut bahwasanya dirinya akan terjatuh kepada kesyirikan. Maka mimbabil aula, lebih-lebih kita ya yang tidak ada jaminan bagi kita seorang itu akan aman ya dari kesyirikan. Kemudian kesesuaian dua ayat ini terhadap bab bahwasanya ayat yang pertama tadullu ala anna syirka a'dhamu dzunub, menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Dikarenakan di anna man mata alaihi la yufaru lahu. Karena orang yang meninggal
yang mati di atas kesyirikan maka tidak akan diampuni baginya. Dan hal ini menunjukkan atau mewajibkan bagi seorang hamba itu untuk sangat takut dari dosa ini. Karena apa? Besarnya perkaranya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim khawafa syirk. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau takut pada kesyirikan ala nafsihi. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayu afiyahu minhu, supaya menjaganya, memberikan keselamatan darinya. Famadhannu bi ghairi. Maka bagaimana sangkaan kepada selain Ibrahim? Maka lebih berhak untuk memiliki kewaspadaan, memiliki ketakutan bahasanya dirinya akan terjatuh pada kesyirikan. Maka dua ayat ini menunjukkan tadulan ala wujubil khauf minasyirik, akan wajibnya atau akan wajibnya takut dari kesyirikan. Akan wajibnya takut dari kesyirikan. Jadi beliau yaitu mu'allif menghendaki menjelaskan juga bahwasanya seorang hamba bagaimanapun telah sampai padanya keimanan, tinggi keimanannya, tinggi ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa aman dari fitnah ini, atau fitnah kesyirikan. Karena bisa jadi seorang itu terjatuh dalam kesyirikan sedangkan dia tidak mengetahui. Dia terjatuh pada kesyirikan sedangkan dia tidak mengetahui. Karena bisa jadi seorang itu terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan kelemahan pemahaman atau kelemahan pada dirinya, atau karena ada maslahah, karena ada kepentingan, karena seorang itu terjatuh pada kesyirikan karena takut, dan yang semisalnya. Ini terjadi, seorang terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan apa? Karena lemahnya ilmu, karena lemahnya diri seorang itu, atau karena maslahat, karena suatu maslahat, suatu keuntungan dunawiyah, atau karena takut, sehingga seorang itu terjatuh dalam kesyirikan. Maka di sini sebagaimana kita telah sebutkan bahwasanya babul khauf minasyirik, yaitu bab wajibnya takut seorang itu terjatuh dari kesyirikan. Dan syirikan di sini umum, bisa masuk padanya syirik akbar, dan juga bisa masuk padanya syirik asghar. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, yang bisa dipetik dari dua ayat ini, al-awwal, yang pertama, anna syirka a'dhamu dzunub, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala ahbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya bagi siapa yang tidak bertobat darinya. Ini mati kemudian dia tetap di atas kesyirikan, tidak bertobat darinya. Naudzubillah. Ini orang dia sholat, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana dia mendatangi kuburan para wali, dan meminta, menangis, kemudian menyampaikan hajatnya kepada kuburan, yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang itu waspada, waspada dari kesyirikan, karena menyangka apa yang dilakukan itu adalah suatu kebaikan, padahal itu adalah suatu musibah, yaitu musibah yang besar, karena di sana apabila sudah berada dalam kuburan para wali, sebagaimana dahulu kita saksikan ada orang yang menangis, ada orang yang mengelus-elus, mengelus-elus kuburan dan yang semisalnya, yang itu adalah Itu adalah tindakan atau perbuatan yang membatalkan keislaman seorang hamba.
Kemudian yang kedua, annama ada syirik. Bahwasanya selain syirik minad dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Bahwasanya selain dosa syirik, ya, dari dosa-dosa, apabila seorang itu tidak bertobat darinya, maka masuk pada, ya, masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ghafarah bila taubatin. Apabila Allah kehendaki, Allah mengampuninya dengan tanpa taubat. Ini dosa selain syirik. Wa in syaa'a adzaba bihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab. Kemudian tempat kembalinya di surga. Fa fi hadza dalilun ala khuturatis syirik. Maka, ya, dalam ayat ini terdapat dalil, ya, terdapat bukti akan bahayanya kesyirikan. Kemudian yang ketiga, al khaufu minasyirik. Itu rasa takut dari kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imam al-hunafa. Ibrahim alaihissalam, beliau adalah imamnya para hunafa, atau orang-orang yang lurus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Waladzi kassaral asnam biyadih. Yang beliau menghancurkan. Jadi beliau hancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Ya, kemudian dikatakan ya, dalam surat Al-Anbiya, kemudian beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, suruh bertanya kepada, ya, berhala yang paling besar. Padahal siapa yang menghancurkan, ya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tangannya. Ya, karena kesyirikan yang tampak, ya, kesyirikan yang jelas yang terjadi, ya, apabila, ya, di situ, ya, karena waktu itu, ya, beliau adalah, ya, seorang yang memiliki kecemburuan akan perbuatan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi, ya, pada zaman kita hendaklah perhatikan, ya, tidak mudah kemudian ya, ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendatangkan fitnah yang yang lebih besar. Ya, apabila pemerintah yang melakukannya, maka ini adalah suatu kebaikan, ya, menghilangkan atau menghancurkan syiar-syiar kesyirikan. Apabila ini dilakukan oleh pemerintah, maka ini adalah, ya, suatu kenikmatan, ya, suatu kemaslahatan, bahwasanya masyarakat, ya, akan berada di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dilakukan oleh perorangan, maka akan mendatangkan ya, akan mendatangkan mafsadah, bahkan akan dibangun lebih lebih besar dan lebih lebih mewah. Maka diperhatikan akan hal yang semacam ini. Ya, waladzi kassaral asnam biyadih. Yang menghancurkan asnam biyadih. Ya. Itu bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang tikun. Bertanyalah kalian pada mereka in kanu yang tikun. Ya, bertanyalah kepada mereka, ya, apabila mereka ini bisa berbicara. Ya, sebetulnya mereka kemudian berpikir, ya, orang yang berakal akan berpikir bagaimana menyembah berhala yang tidak bisa berbicara. Ya, bagaimana disembah? Ya, akan tapi namanya kejahilan, namanya kebodohan telah meliputi, ya, pada diri, ya, seorang, maka, ya, tidak bisa masuk kebenaran. Jadi terkadang karena kalau bahasanya ya, cuma mengandalkan kekuatan, tidak menggunakan akal pikirannya, ya sudah. Pokoknya kalau kalah, pokoknya yaitu dilawan dengan kekuatan tangan dan kekuatan ya, semisalnya. Itu kalau sudah kalah, ya, sudah kalah, akhirnya yang terjadi ya, Nabi Ibrahim ya, dibakar. Ya, dibakar, kemudian, ya, dijadikan api tersebut ya, menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, kuni barda wa salama, ya, ala Ibrahim, yaitu menjadilah api itu ya, keselamatan, menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang keempat, masru'iyatud du'a lidafil bala. Disyariatkannya berdoa untuk menghindarkan diri dari bala. Yaitu sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena kesyirikan itu adalah bala. Di bala itu musibah. Ya, jadi kesyirikan itu adalah musibah. Maka hendaknya seorang itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Doa Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau jadikan kuburanku sebagai watanan, sebagai berhala yang yang disembah, ya, yang disembah, ya, sebagai sembahan. Dan watan lebih umum daripada sonam. Kalau sonam berhala tadi dipahat, ya, tapi kalau watan itu lebih umum. Dan ini Nabi Muhammad SAW meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kuburannya tidak ya disembah. Bagaimana orang yang menginginkan ya kemudian kuburannya disembah? Misalnya seorang itu berwasiat karena dia merasa dirinya adalah seorang yang soleh, ya, kemudian nanti bangunlah kuburan, ya, kemudian bangunlah masjid, biarkan orang-orang ya melakukan tawaf dan yang semisalnya, ya, maka ini adalah menyelisih dari apa yang telah ya diminta Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW itu minta pada Allah Subhanahu wa taala, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Janganlah engkau jadikan kuburanku ya watanan, yaitu sesuatu yang disembah, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, masru'iyatu al-khamis, masru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Ya, disyariatkannya berdoa seorang hamba itu untuk dirinya. Ya, dan untuk ya, anak cucunya, untuk keluarganya. Ya, mendoakan kebaikan untuk ya, untuk dirinya dan juga untuk anak cucunya. Ya, maka orang tua doakan yang baik ya kepada anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, jangan didoakan yang buruk. Ya, karena bisa jadi apabila diamini ya mendapatkan pengaminan dari para malaikat, nah, nanti yang kecewa, yang sedih ya orang tua itu sendiri. Doakan ya anak-anak kita dengan doa yang baik ya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Walaupun ya misalnya susah untuk diatur dan yang semisalnya, ya, akan tapi dalam hal doa maka doakan doa kebaikan pada ya anak-anak kita. Dan ini menunjukkan bahasanya ya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Ya, kalian ini fakir. Ya, kalian fakir, kalianlah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, dia yang maha kaya dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Kemudian yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun, ya. Jadi dalam dua ayat ini terkandung faedah, di dalamnya adalah bantahan pada orang-orang yang bodoh yang mereka berkata la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Ya, la yaqa'u syirku fi hadhil ummah. Ya, ini orang-orang bodoh, sebagian mereka mengatakan syirik itu tidak akan terjadi pada umat ini. Sehingga fa aminu, mereka merasa aman ya darinya, fa waqa'u fihi. Ya, lalu mereka terjatuh di dalamnya. Ya, lalu terjatuh di dalamnya. Dan ini banyak terjadi ya pada kaum muslimin. Banyak terjadi pada kaum muslimin. Ya, terlebih khusus ya, selain keyakinan yang batil dan juga ya kebanyakan yang terjadi adalah ngalap berkah. Ya, mencari keberkahan. Ya, mendatangi berbondong-bondong ya dengan menyewa kendaraan ya bis ya banyak sekali. Kemudian berbondong-bondong menuju kuburan para wali, kemudian ya meminta keberkahan, meminta apa yang dia kehendaki dari anak, rezeki dan yang semisalnya, ditolak madarat dan yang semisalnya ya, dan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pernah kita saksikan akan hal itu. Ya, bahasanya manusia ya mereka hingga menangis ya, di antara mereka mengelus-elus ya memegang ya kuburan karena ingin mendapatkan keberkahan dari ya wali. Ya, keberkahan wali yang telah yang dianggap wali yang telah mati. Ya, naudzubillah. Ini adalah ya sebagian apa yang diyakini oleh
ya sebagian kaum muslimin mereka sendiri mengatakan bahasanya diri-diri mereka adalah pendosa, orang yang banyak dosanya. Kemudian apa? Karena tidak percaya diri, yaitu minta pada Allah Subhanahu wa taala, malah apa? Memalingkan ya peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, mengalah berkah, yaitu mencari keberkahan di kuburan para wali ya untuk ya mendapatkan hajat mereka, mendapatkan kebutuhan mereka dan menolak ya madarat untuk mereka. Maka ini adalah ya sebagaimana dikatakan ya sebagian orang-orang bodoh ya mereka mengatakan apa? La yaqa asyirku fi hadhil ummah. Umat ini apa? Tidak akan terjatuh dalam kesyirikan. Fa aminu. Kemudian apa? Mereka merasa aman. Ya merasa aman, itu merasa aman. Ya merasa aman minhu dari kesyirikan fawaqa'u fihi. Ya, kemudian mereka terjatuh dalam kesyirikan. Insyaallah dan dulu. Bismillah, kita lanjutkan. Siapa yang baca hadisnya? Wafil hadis
وقال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. Jazakallah khair. Kemudian qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa fil hadith. Dan dalam hadis ini beliau datangkan hadis Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ini suatu yang paling menakutkan, yang aku takutkan atas kalian. Ini suatu yang paling menakutkan, ma akhafu, yang Rasulullah SAW takutkan atas kalian, itu adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Kemudian ditanya, fasu'ila anhu faqala arya. Kemudian ditanya, apa syirik asghar tersebut? Kemudian dikatakan adalah arya. Kemudian qala syarih hafizahullah ta'ala, ya sebelumnya bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani, ya, dan selain mereka dari Mahmud bin Labid. Beliau diperselisihkan apakah beliau seorang sahabat ataukah seorang tabi'in. Di antara ulama menyebutkan bahasanya beliau adalah tabi'in, seorang tabi'in. Jadi apabila seorang tabi'in kemudian menyebutkan kepada Rasulullah SAW, maka ini termasuk, ya, hadis mursal. Jadi seorang tabi'in yang menyambungkan, ya, riwayatnya kepada Rasulullah SAW, maka termasuk hadis mursal. Dan hadis mursal termasuk dari hadis yang lemah. Kemudian ulama yang lain, ya, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dan dinukilkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwasannya Mahmud bin Labid ini adalah seorang sahabi shaghir, seorang sahabat kecil, ya, seorang sahabat yang pernah melihat Rasulullah SAW, ya, apabila, ya, disebutkan bahasanya beliau, ya, seorang sahabat, maka, ya, hadis ini adalah hadis marfu, itu karena diriwayatkan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang disebutkan Syekh Albani rahimahullah taala bahwasanya Mahmud, ya, bin Labib ini adalah, ya, adalah seorang sahabat. Beliau sebutkan dalam silsilah as-sahihah ini Syekh Albani rahimahullah taala, jadi mensahihkan, ya, akan hadis ini atau menghasankan, ya, hadis ini. Dia mengatakan wa hadza isnadun jayyidun. Kemudian qala syarih hafizahullah taala wa fil hadis, yaitu hadis alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, akhwafu ma akhafu alaikum, yaitu adalah yang, ya, ketakutan yang sangat yang aku menakutkannya atas kalian. Jadi Rasulullah SAW menakutkan, ya, akan hal tersebut kepada para sahabatnya, yaitu adalah arya. Dan riya pengertiannya adalah idharul ibadah, yaitu menampakkan peribadatan, ya, akan tapi liqasdi ru'yatin nas laha, yaitu dikarenakan, ya, untuk manusia itu melihatnya, ya, terhadap ibadah tersebut. Kemudian fayahmadunahu 'alaiha, kemudian manusia memujinya, ya, bahwasanya dia di atas ibadah tersebut. Kemudian makna ijmal atau secara umum pada hadis ini likamali safaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesempurnaan rasa belas kasih Rasulullah SAW wa rahmatihi, dan rahmatnya beliau alaihi salatu wasallam bi ummatihi wa nushihi, dan nasihatnya beliau SAW lahum pada umatnya,
bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam tidaklah meninggalkan suatu kebaikan, melainkan Nabi alaihi salatu wasalam telah menunjukkan kepada mereka pada perkara tersebut. Ini sudah ditunjukkan. Jadi suatu yang baik itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syarran illa hadzarahum minhu. Dan tidaklah kejelekan melainkan Nabi SAW telah apa? Ya, melarang, telah memperingatkan ya mereka, yaitu umatnya darinya. Wa minasyarri alladzi hadzara minhu ad-duhur. Dan termasuk keburukan yang Nabi alaihi salatu wasallam ya memperingatkan darinya adalah ad-duhur. Yaitu seorang itu apa? Menampakkan dirinya bimadharil ibadah. Menampakkan dirinya apa? Dengan penampakan ibadah. Ya, melakukan ibadah. Liqasdi tahsili thana'in nas. Dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Ya, dikarenakan apa? Li'annahu syirkun fil ibadah. Karena kan ini adalah merupakan apa? Kesyirikan dalam ibadah. Wa huwa in kana syirkan asghar. Dan dia yaitu riya, sekalipun ini adalah syirik kecil, faqataruhu azim. Bahayanya riya ini adalah besar sekali. Kenapa? Li'annahu yuhbitul amala alladzi qaranahu. Karena riya itu akan membatalkan amalan yang apa? Yang mengiringinya. Jadi apabila amalan itu apa? Diiringi dengan riya atau disertai dengan riya, maka amalan itu akan batal. Walamma kanatin nufus majbulatan ala mahabbati ri'asah. Dan juga tatkala jiwa ini apa? Diciptakan. Jadi jiwa ini apa? Senang ya untuk apa? Menyukai ri'asah. Ya, menyukai apa? Kepemimpinan. Bila misalnya seorang imam kemudian apa? Mengimami manusia, ya senang. Ya, di situ apa? Dipuji, ya, disanjung dan yang semisalnya. Wal manzilah. Ya, dan menyukai apa? Kedudukan fi qulubil khalaq. Pada hati manusia, illa man sallamallah, melainkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, karena hadza ahfaf ma yukhafu ala salihin. Maka ini adalah suatu yang paling menakutkan, yang ditakutkan atas orang-orang saleh. Kenapa? Liquwatid da'i ilahi, karena kuatnya pendorong. Bahwasanya seorang itu apa? Seorang saleh itu menampakkan suatu ibadah, akan tapi tujuannya adalah supaya dipuji. Ya, supaya disanjung. Ya, berbeda apabila ya pendorongnya itu apa? Kepada syirik akbar. Berbeda dengan apa? Ya, apabila pendorong itu pada syirik akbar, fa innahu imam ma'dum, ya, maka bisa jadi syirik akbar itu apa? Enggak ada ya pada hati orang-orang beriman. Ini yang sempurna keimanannya atau apa? Ya, kecil. Ya, pendorongnya itu kecil. Ya, berbeda dengan apa? Ya, riya. Itu pada apa? Hatinya orang-orang yang saleh. Ini sangat kuat pendorongnya. Ya, sangat kuat pendorongnya sehingga seorang itu apa? Terjatuh dalam riya. Kemudian kesesuaian hadis ini pada bab yaitu apa? Al-khauf minasyirik, yaitu rasa takut atau wajibnya takut akan kesyirikan. Anafi al-khauf minasyirik al-asghar. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalamnya rasa takut dari kesyirikan yaitu syirik kecil. Ya, sebagaimana dalam dua ayat yang sebelumnya, yaitu apa? Rasa takut dari syirik akbar. Wal bab syamilun linnau'ain. Jadi bab ini yaitu khauf minasyirik itu mencakup ya pada syirik besar dan juga syirik kecil. Kemudian di antara yang bisa dipetik dari hadis ini, diambil faedah darinya, yaitu yang pertama adalah siddatul khauf minal wuqu' fi syirkil asghar. Itu sangat takut dari seorang itu apa? Terjatuh dari syirik asghar, yaitu syirik kecil. Yang demikian itu wadzalika min wajhain. Itu dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama anna Rasul alaihi salatu wasalam takhawwafa min wuqu'i takhawufan syadidan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut ya dari terjatuhnya beliau alaihi salatu wasalam dengan takut yang sangat. Ya, ini Rasulullah SAW. Ya, mimbabil aula ya kita. Ya, lebih pantas lagi adalah kita. Ya, lebih harus takut
akan terjatuh pada syirik kecil, yaitu apa? Riya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'i fi shalihin. Beliau takut terjatuhnya syirik kecil ini pada orang-orang saleh, al-kamilin, ya, yang sempurna mereka, yaitu dalam beribadatan, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala mereka sempurna, ya. Faman dunahum min babi aula, maka siapa saja yang di bawah mereka dari orang-orang apa? Saleh yang apa? Sempurna ini, ya, min babil aula kita, ya, itu apa? Untuk takut, ya, akan terjatuh dalam, ya, riya, ya, dari syirik kecil. Kemudian yang kedua adalah syiddatu safaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, yaitu sangat belas kasihannya, ya, sangat belas kasihannya Rasulullah SAW atas umatnya dan semangatnya beliau untuk ala hidayatihim, ya, untuk memberikan petunjuk pada mereka, ya, wa nusihi lahum, dan apa? Beliau alaihi salatu wasallam semangat untuk memberikan nasihat, ya, kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, anasyirka yang qasimu ila akbar wa asghar. Bahwasanya kesyirikan itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik yang paling besar dan syirik apa? Yang paling kecil. Fal akbar, syirik besar adalah ayyusawiya ghairallahi billah bima huwa min khasaisillah. Yang pernah kita sebutkan, ya, bahwasanya syirik akbar adalah apa? Ayyusawiya, itu menyamakan ghairallah, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala billah, kepada Allah Subhanahu wa taala bima huwa min khasaisillah, ya, pada perkara yang itu adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, ya, rasa harap, rasa cemas, ya, istighatsah, ya, dan semisalnya dari macam-macam ibadah itu adalah, ya, wajib bagi kita untuk apa? Memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal asghar huwa ma ata fin nusus annahu syirkun. Dan syirik kecil itu adalah yang datang di dalam dalil-dalil bahwasanya itu adalah kesyirikan, akan tetapi tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Dan perbedaan di antara kedua syirik ini, bahwasanya yang pertama, syirik besar adalah membatalkan semua amalan. Jadi perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, syirik akbar adalah, ya, membatalkan semua amalan. Dan syirik kecil, ya, membatalkan amalan yang menyertainya. Jadi kalau asghar, yaitu akan membatalkan amalan yang menyertainya. Misalnya pas sholat, kemudian dilihat apa? Calon mertuanya, kemudian apa? Dipanjangkan sholatnya dan yang semisalnya. Ya, maka apa? Dan itu terus menerus sampai dari awal sampai selesai sholat. Ya, karena datang calon mertua. Kemudian, ya, yang kedua, annal akbar yukhallad, ya, atau akbar yukhallid sahibahu finnar. Bahwasanya syirik besar itu apa? Akan, ya, mengekalkan sahibahu finnar, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Wal asghar la yujibu al khulud finnar. Adapun syirik asghar tidak apa? Ya, tidak mengharuskan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, ya, atau C itu, ya, A, B, ya, J itu, ini namanya abjad hawas. Ya, jadi ada abjad hawas dari hamzah, ba, jim, ya, nanti abjad, dal, ha, itu kalau pakai istilah abjad hawas. Annal akbar, bahwasanya syirik akbar yang kulu anil millah, yaitu apa? Memindahkan dari agama, yaitu mengeluarkan dari agama. Wal asghar la yang kul, ya, anil millah, itu tidak memindahkan dari agama. Ya, insyaallah kita cukupkan di sini. Dan insyaallah ada tambahan faedah terkait apabila syirik itu pada asal ibadah, ya, dan yang semisalnya, insyaallah kita akan sertakan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.